Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membedah salah satu tool ya teman-teman di OpenWRT, yaitu tool WhatChat ya teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi WhatChat ini adalah merestart interface, merestart router jika tidak ada ping ya teman-teman. Seperti itu fungsinya. Namun di sini kita akan bedah agar bisa difungsikan sesuai dengan apa yang kita inginkan teman-teman. Misalnya untuk merestart tool inject ya misalnya. Baik, kita pertama-tama membedah fungsi utamanya dulu ya untuk merestart modem ya teman-teman. Nah, di sini saya buka new tab dulu modemnya. Nah, di sini saya menggunakan kebetulan menggunakan modem rakitan yang interface-nya 1B dan device-nya W10 ya teman-teman. Baik, ini kita akan uji coba merestart interface ini jika tidak ada ping teman-teman. Baik, kita buka dulu, kita add dulu ya di sini WhatChat-nya. Kemudian di sini kita pilih restart interface dan durasinya saya pilih 1 menit ya teman-teman. Jadi jika tidak ada ping akan restart ya setelah 1 menit seperti itu. Nah, di sini saya tidak menggunakan DNS Google karena meskipun DNS Google tidak mempan ya teman-teman untuk paket Agrap. Jadi saya harus menggunakan hostname yang hostname tersebut sebenarnya tidak ada di internet atau di jaringan. Jadi intinya jika melakukan ping ke hostname tersebut pasti gagal ya teman-teman. Jadi contohnya di sini google.com ya. Nah, domain ini atau hostname ini kan tidak ada teman-teman di internet, jadi otomatis tidak bisa di-ping ya. Baik, ini akan saya jadikan sebagai bahan untuk menggagalkan ping ya teman-teman. Karena kalau kita pengennya dari BTS hilang pingnya, kan tidak mungkin ya teman-teman. Jadi di sini kita ganti menjadi www.google.com seperti itu ya. Kemudian di sini intervalnya selama 30 detik ya. Jadi tiap 30 detik itu akan melakukan ping. Nah, setelah 1 menit tetap tidak ada ping, maka interface akan restart ya teman-teman. Kemudian di sini untuk modem biasa cukup pilih di sini ya di interface. Namun di sini saya pilih W10 ya teman-teman. Akan tetapi saya kebetulan menggunakan modem rakitan dan support dengan modem manager, maka di sini saya isi juga seperti ini teman-teman. Nah, baik, settingannya seperti ini. Dan mulai dari sekarang ya kita langsung tes ya. Jadi kita langsung save and apply. Oke, kemudian kita perhatikan interface-nya. Jadi kita buka jam mulai dari sini itu akan berjalan 30 detik dulu ya untuk mengecek ping. Jadi kita tunggu sekitar sampai di sini ya, sekitar pukul 11 nanti di sini, menunjukkan pukul 11 nanti di sini baru mulai ping ya teman-teman. Akan tetapi jika tidak mendapatkan reply akan restart juga di sini ya, karena 1 menit setelah 30 akan melakukan restart. Jadi kita tinggal tunggu, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Jadi kita tinggal lihat aja ya teman-teman, sambil memperhatikan detik jam yang berputar di sini. Kita hanya tunggu. Ini pasti restart ya teman-teman, karena memang sebelumnya sudah pernah saya coba seperti itu. Jadi kita tunggu sampai interface modemnya di sini restart. Nah, sekarang sudah restart ya teman-teman. Jadi ini berfungsi. Seperti itulah fungsinya. Jadi akan connect nanti. Namun setelah connect tetap tidak ada ping, dia tidak perlu lagi menunggu 1 menit teman-teman. Jadi jika tidak ada ping, dia tidak perlu lagi menunggu 1 menit. Dia akan terus-terusan mencoba. Nah, kita lihat di sini 10 detik. 10 detik.
15 detik, sudah connect 15 detik. Kita bisa, nah ini belum sampai 60 detik kan, belum sampai semenit sudah restart. Karena memang seperti itu cara kerjanya teman-teman. Nah, baik, saya kembalikan dulu di sini menjadi Yahoo ya, biar tidak restart interface-nya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, baik, untuk penjelasan selanjutnya, misalnya nih ya teman-teman, misalnya kita ping reboot, sama sih sebenarnya. Kalau ping reboot tetap di sini diberi 1 menit, di sini juga diganti menjadi tidak perlu diganti ya, di sini 30 detik. Interface di sini tidak support dengan yang mode manager ya teman-teman. Jadi hanya ada 1 interface di sini. Jadi saya pilih W10. Ini untuk ping reboot. Jadi kalau tadinya sampai semenit itu restart interface, nah di sini jika sudah sampai 1 menit akan reboot router teman-teman. Jadi seperti itulah, ini tidak perlu diperhatikan di sini karena agak lama lagi ya nungguin boot up routernya. Nah baik, kemudian masih ada lagi di sini salah satunya periodic reboot. Nah ini tidak perlu ada kondisi ya. Ini tidak perlu harus menunggu kondisi apa itu sehingga perintah reboot itu dilaksanakan, tidak perlu. Jadi dia hanya reboot sesuai dengan periode yang kita tentukan teman-teman. Jadi di sini kita tentukan periodenya misalnya tiap 12 jam ya. Tiap 12 jam misalnya di sini H. Nah, jika ini periode reboot tiap 12 jam akan restart. Jadi hitungannya itu mulai daripada saat kita save and apply. Nah, mulailah menghitung jamnya ya teman-teman sampai 12 jam, maka dia akan restart. Nah, fungsi daripada force reboot delay ini adalah untuk memaksa router untuk melakukan restart, sebab terkadang perintah reboot yang biasa itu tidak mempan ya teman-teman. Jadi seperti itu, memang ada perintah untuk force reboot itu ya, itu sistem trigger ke prosesornya teman-teman. Jadi jika men-trigger ke prosesornya, memerintahkan prosesor untuk shutdown, itu tidak perlu menunggu unmount semua interface interface flash disk maupun memory card untuk unmount. Jadi dia langsung memaksa untuk shutdown ya teman-teman. Nah baik, untuk selanjutnya bagaimana caranya? Misalnya kita ingin merestart inject ya, inject apapun itu. Selama injectnya kita tahu komen untuk merebootnya ya teman-teman, seperti itu. Namun sebelum kita ke inject, kita membahas lagi untuk masalah restart interface untuk modem untuk modem rakitan ya teman-teman. Sebenarnya modem rakitan bisa di restart modemnya sendiri karena memang perintahnya ada ya teman-teman. Jadi ini EHOAT reset itu adalah perintah untuk merestart interface modem. Jadi sebenarnya ini bisa kita gunakan. Caranya kita tinggal ganti di sini teman-teman menjadi ping reboot. Oke. Kemudian perintah rebootnya nanti kita ganti untuk memerintahkan rebootnya bukan router, melainkan rebootnya nanti ke modem, seperti itu teman-teman. Nanti juga bisa diterapkan untuk merestart tool inject yang kita inginkan ya, seperti itu. Nah baik, untuk restart modem kita bisa cek ya, karena memang kebetulan saya menggunakan modem rakitan di sini. Kita coba setting dulu ke ping reboot, kemudian di sini 1 menit ya, 1 menit. Kemudian di sini tetap 30, di sini W10. Kemudian ini saya ganti menjadi yang nggak bisa diping lagi ya teman-teman, tadi Google. Oke, seperti itu. Saya belum save dulu ya, saya harus edit karena kalau saya save langsung restart STB berarti. Jadi saya harus edit dulu biar perintahnya merestart modem teman-teman. Oke, kita masuk ke user usr bin. Kemudian di sini kita cari whatchat ya. Di sini ada whatchat.sh seperti ini. Nah, coba teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu tulisan reboot. Nah, ini teman-teman reboot.
Nah, perintah ini kita ganti menjadi reboot modem. Untuk modem rakitan dulu ya. Oke, ini kita masukkan ke copy ya, kita copy. Kemudian ini tulisan reboot kita ganti menjadi perintah reboot modem, teman-teman. Jadi bukan STB yang di reboot, melainkan modemnya. Oke, ini kita save seperti ini. Kemudian ini saya save and apply. Oke, jadi mulai dari sekarang menghitung lagi nih ke 30 detik dulu ya. Ke 30 detik dulu, kemudian 1 menit selanjutnya baru modem reboot ya, teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang ya belum ya. Ini belum. Jadi ini bukan merestart interface lagi ya, ini mereboot modem. Jadi perintah ini juga sama yang kita gunakan untuk mereboot inject ya, teman-teman, merestart inject. Dan intinya apa saja yang kita tahu komennya ya. Baik, kita tunggu sampai modemnya reboot ya, teman-teman. Nah, sekarang modem langsung reboot. Ini bukan restart interface ya, teman-teman. Ini the network device is not present, berarti memang tidak ada device yang terdeteksi. Jadi ini sudah mereboot modem saya. Dan saya lihat memang sudah lampunya sudah mati ya, teman-teman. Oke, kita tunggu up lagi. Namun sebelumnya saya langsung cepet-cepet ganti di sini ya menjadi Yahoo, biar tidak reboot terus-terusan modemnya. Oke, saya save dulu. Kemudian kita lihat di sini. Nah, sekarang sudah mulai terdeteksi ya, udah nyala. Oke. Nah, sekarang sudah connect lagi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana jika ingin merestart inject misalnya. Kebetulan saya menggunakan OC only ya. Jadi saya hanya bisa mengujinya di OpenClass ya, teman-teman. Saya menggunakan firmware OC only, jadi tidak ada tool inject lain selain OpenClass. Nah, baik, kita akan coba restart OpenClass-nya dengan perintah dari hotchat ini, teman-teman. Jadi sama, kita tetap menggunakan ping reboot. Kemudian yang lain sama ya. Kemudian yang lain sama, ini diganti nantinya, tapi sebentar. Ini harus dirubah dulu. Di sini ya, berarti ini perintah ini kita rubah, teman-teman. Ini kita rubah menjadi /etc init.d/openclass spasi restart. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi seperti ini ya perintahnya, etc init.d openclass restart. Nah, ini kita save dulu ya, save seperti ini. Kemudian ini kita ganti lagi menjadi domain yang tidak bisa diping, biar kelihatan, teman-teman, kalau nanti injeknya restart. Baik, kita langsung buka OpenClass ya. Oke, sudah. Jadi kita tunggu OpenClass-nya restart sendiri ya, teman-teman, otomatis. Jadi mau itu XDR, mau Pitu Raya, mau Paswal, intinya kalau kita tahu komennya pasti bisa ya, teman-teman. Kita tunggu dulu sampai semenit akan merestart OpenClass ini, teman-teman. Nah, sekarang sudah restart ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini, saya tidak nyentuh apa-apa, langsung restart sendiri sekarang. Baik, saya cepat-cepat rubah di sini ya, biar tidak restart terus-terusan.
Jadi seperti itu perintah-perintahnya teman-teman. Selama teman-teman tahu perintah-perintah komen dari tool inject yang ingin di reboot, di restart, itu pasti bisa teman-teman. Jadi ini sebenarnya mempermudah kita di sini. Memang agak ribet karena di edit manual ya. Tapi intinya dasarnya ini kita memanfaatkan timing yang dimiliki oleh WatchChat ini untuk diperintahkan ke apa saja yang kita inginkan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk merestart OpenClass. Lain lagi untuk merestart yang lain-lainnya ya, seperti Adblock dan sebagainya. Bisa semua teman-teman. Selama kita tahu perintahnya seperti itu ya. Jadi itu harus wajib untuk diketahui. Nah, di sini sudah ya. Nah, bagaimana jika misalnya menggunakan dua modem? Sebenarnya gampang banget teman-teman. Di sini kan ada tombol add. Jadi itulah juga kelebihan daripada WatchChat ini, karena kita bisa memberikan perintah beberapa dan sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Misalnya kita menggunakan dual modem, kita ingin merestartnya secara bergantian ataupun secara waktu yang tidak bersamaan ya teman-teman. Jadi tetap bisa. Di sini juga kita pilih misalnya ping reboot, kemudian di sini kita pilih misalnya interface 1 W10, kemudian misalnya di sini saya punya interface ETH1 misalnya ya, seperti itu. Misalnya ETH nggak ada sih ETH1. Nah, misalnya ini teman-teman. Jadi seperti itu aja sih settingannya. Jadi di sini juga diganti menjadi domain seperti itu. Jadi gampang ya setting WatchChat tersebut. Dan memang jika settingannya benar pasti berfungsi dengan baik teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.